Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'u alla yastahiyya min su'ali ma ashkala alaihi. Wa tasi'u utawi kang kaping 9 iku alla yastahiyya yento ora isin sapa muta'allim. Yastahiyya ikah ada dua lugah. Ada yang menggunakan fi'il madhi istahya. Yastahyi menggunakan double ya. Ada yang menggunakan satu ya, berarti istaha yastahi. Keduanya itu sama-sama sahih. Kalau yang pertama menggunakan double ya, itu lughatu ahlil Hijaz, bahasa dari penduduk Hijaz, dan ini adalah bahasa yang asli dan yang paling fasih. Dan yang menggunakan double ya ini itu juga Al-Quran. Jadi Quran itu pakai istahya yastahyi, ya-nya dua. Kalau yang istaha akhirnya menggunakan alif layyinah, itu lughatu qabilati Tamim, bahasa penduduk Tamim atau qabilah Tamim. Dan ini juga sahih. Jadi panjenengan ketika menyaksikan kalimat istaha atau istahya, yastahi atau yastahyi, maka keduanya itu bisa dipakai. Cuma yang paling fasih itu pakai double ya. Kalau di kitab saya alla yastahiyya itu menggunakan satu ya. Kalau di sebagian kitab itu kayaknya ada yang pakai double ya. Seperti ibarat yang berada di bawah itu, la yata'allamul ilma mustahyin. Kemudian sebelum akhir dari yang ke-9 ini ada nanti fakadzalika la yastahyi, ada dua ya itu. Sehingga biar tidak bingung panjenengan, maka harus difahami bahwa istaha dengan istahya itu memang ada dua lughah dan keduanya sama-sama sahih. Iku alla yastahiyya atau alla yastahiyya yento ora isin sapa muta'allim min su'alima sangking takon perkara askalah kang muskil apa ma alaihi ing atase muta'allim wa tafahumi ma lan merti-merti faham perkara, lan merti-merti faham perkara lam yaqilhu kang ora ngerti sapa muta'allim ing ma. Lam yaqilhu kang ora ngerti sapa muta'allim ing ma bitalattufin kelawan alus atau lembut, wa husni khitabin lan baguse omongan, wa adabil lan adab atau tata krama, wa su'alin lan takon.
Wa qad qila lan teman-teman den ucapaken apa man utawi sapa wonge iku rokoh lamun isin, makna aslinya itu tipis. Apa wajhuhu wajaiman anis su'ali sangking takon zaharah moko pertelo apa naksuhu kurang iman, apa naksuhu kurang iman inda jtima'ir rijali ing dalem sandinge kumpulane pira-pira wong lanang, ing dalem sandinge kumpulane pira-pira wong lanang. Wa qala lan dawuh sapa Mujahidun Syekh Mujahid radhiyallahu taala anhu ing dawuh la yata'allamu ora belajar al ilma ing ilmu sapa mustahyin wong kang isinan, sapa mustahyin wong kang isinan wala mutakabbirun lan ora wong kang sombong, wala mutakabbirun lan ora wong kang sombong. Wa qalat lan dawuh sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ing dawuh rahimah mugi-mugi paring kawelasan sapa Allahu Gusti Allah nisa al ansori ing pira-pira wong wadone sahabat Ansor, nisa al ansori ing pira-pira wong wadone sahabat Ansor. Lam yakun ora ana apa al haya'u isin iku yamna'uhunna nyegah apa al haya ing nisa al ansor, iku yamna'uhunna nyegah apa al haya ing nisa al ansor. Fid dini ini ada yang kurangnya ayyatafaqahna, ini kan seperti redaksi yang berada dalam kitab aslinya Tazkiratus Sami itu ayyatafaqahna, ini ketambahan tibi panjenengan ayyatafaqahna saking yento merti faham sapa nisa, ayyatafaqahna saking yento merti faham sapa nisa fid dini ing dalem urusan agama, fid dini ing dalem urusan agama. Jadi yang kesembilan, seorang santri itu tidak boleh malu dalam bertanya terkait persoalan-persoalan yang muskil. Dan seorang santri juga tidak boleh malu untuk memahami apapun yang masih belum ia ketahui. Ini kepancen si pada santri sebekal sukses. Cek sampai todus menurusan ilmu. Maka aku lematoro panjenengan bedai pondok, panjenengan bedai madrasah. Bedah ikhlas keama bisa os panjenengan kuduh nerema, karena nanti guru itu akan menyesuaikan kemampuan panjenengan kelaban materi yang akan disampaikan. Kalau kemampuan kamu itu belum bisa menanggung, belum bisa mencakup terhadap materi yang ada, maka akan diturunkan kepada kelas yang lebih bawah. Itu bukan merendahkan sampean, tapi mencocokkan panjenengan. Cok sampai todus. Karena kadang pada santri segengsi pada nang kelas bebe. Ada yang gengsi, lo tangkan cemak pada nang kelas 6 sedangkan saya di kelas 3. Kemampuannya beda. Menkula pribadi, saya sendiri pribadi, nika lebih senang ngaji torok di bebe tebeng langsung beri atas. Mungkin kan? Kenapa? Karena kita itu ngaji tujuannya menghilangkan ilmu, menghilangkan hal-hal yang tidak kita ketahui.
apaan bareng-bareng sekitik kau ningin di kudu pelajarin aku. Tonton dari pelajaran bebe. Gitu ki. Jangan melihat usia, jangan melihat teman, dan jangan melihat kelas. Tapi kita harus melihat ilmu apa yang belum kita paham. Ini penting. Make aliyah umpama pemasok nang kelas sitong istidad itu harus nerima. Kalau memang panjenengan itu tidak mampu baca tulis. Kalau memang panjenengan masih pengetahuannya masih mendasar banget. Dan jangan sampai sombong kanggo panjenengan yang mungkin kelas MI masih MI sudah masuk di wusto misalkan. Jika memang kemampuanmu ada di sana. Nah, ketika pun ngaji atau ketika pun sekolah, santri cek sampai todus atanya. Napa setak faham atanya. Banyak sampai atanya. Semakin banyak atanya semakin banyak olehna. Gitu gitu. Kemudian ada kaitan keterangan ini dengan anjuran sebedah kitab ta'lim yen salah satu metode atau cara santri ini bisa gampang oleh ilmu, bisa ngasih lagi ilmu kelaban gampang. Itu kasrotut ta'amul, banyak mikir, banyak ngenangan. Mesti saya pastikan mensantreni kebenaran sekut ngenangan mikir apa segitik kau ningin mesti tambah abid tambah jaga ngaji, tambah abid tambah jaga belajar gitu ki. Kenapa? Karena pelajaran yang masih belum diketahui itu dianggap musuh kan. Moso. Dan siapapun pasti menerima dengan pernyataan ini. Yen kabioreng ni ketero gersobung mosona. Tero tambah sekunik mosona. Bahkan tero tandik moso. Karena bedena moso nikan nambahin keruwetan dalam odi. Lak nyelain dalam odi. Mensantreh nisbatnya maka di situ ilmu yang tidak diketahui itu jadi musuh. Telepon masuk ke pelajaran yang tidak difaham, itu pasti mengganggu di pikiran. Pelajaran apa nanti kena? Pelajaran MTK. Lesuh mulai MTK. Itu yang garain sampai lesuh kan tidak paham. Kan? Pelajaran apa nanti? Kalau saya dulu pelajaran yang agak mengganggu di pikiran itu nama falak. Durusul falakiyah, masalah menentukan arah kiblat, menentukan penanggalan itu tanggal jetong, tanggal 2, terus waktu masuknya sholat. Main derajat itu loh, hitungan-hitungan derajat itu kan. Nah itu garain pusing. Lah sing keben hari Selasa tepak pelajaran falak sompok keluar kon. Dah itu memang mengganggu. Bero karena sambian ni kedeki banyak mikir napa seki orang derita ngabe, maka semakin banyak wujud dari apa yang kamu lakukan terarah ke dalam semangat belajar. Itu semakin nampak nantinya. Malam yaqilhu bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'al. Nikah sepertama bitalattuf kelaban cara yang paling halus. Olaon kenik sekundi jan taklim ka sakana. Nambahin sak kalimat, bidabid banyak. Wa husni khitab pemapan menadabu kepada orang yang akan ditanya. Nyon tanya ketina permasalahan nikah. Kemudian wa adabin ngakui tata kramah, ngakui adab,
Ben seterakhir soal, tanya kepada siapapun yang dirasa memiliki kemampuan untuk bisa menjawab. Wa qad qila, ada yang mengatakan man raqqa wajhuhu anis su'al, siapapun yang tidak mau bertanya tentang sebuah ilmu, dia itu maluan orangnya, gampang todusan, maka zahara naksuhu anijtima'ir rijal, kekurangannya akan nampak ketika bersama dengan orang-orang istimewa. Nampak kekurangannya. Tampaknya kekurangan itu disebabkan karena dirinya enggan untuk bertanya, karena todus. Kengain, todus itu ada tempatnya. Todus ni kebedekan dengan beda todus secara syar'i, ada malu secara tabi'i. Yang harus kamu hilangkan adalah malu secara syar'i. Faham ya? Malu secara tabi'i itu pada orang menyaman ajalan sarung ngelocot todus itu bawaan. Itu biasa. Mentodus syar'i itu yang masalah. Apa jenga todus ke kanca. Atanya todus ke kanca takut tremen tak tahu. Ketika ditanya faham apa tidak, mau bilang tidak faham malu. Kemudian ketika pasah, bulan pasah, mau pasah ben kanca todus. Takut tremen sok soleh. Dan itu malu yang harus dibuang. Tengah malam jaga untuk wudu apa jeng, cornik ben kanca. Apa jeng, tak satu todus, karena itu kebaikan. Justru man nikah todus dalam kebagusan, maka sampean punya penyakit itu. Hendik penyakit yang membuat sampean itu sulit untuk berkembang lebih baik. Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbir. Seseorang yang memiliki sifat malu dan memiliki sifat sombong itu tidak akan bisa mengambil pelajaran, mengambil sebuah ilmu, tidak bisa belajar sebuah ilmu. Karena dua hal ini yang bisa menutup peluang dia untuk bisa mengakses ilmu. Tak bisa pun. Pertama, orang ini ketodus, maka dia akan berjalan prosesnya. Karena dalam mahamen ini karena mesti ada satu persoalan di mana orang itu akan terhenti pemikirannya di sana. Ada jedanya. Kan tak mungkin setuju pelajaran ini pas langsung faham, gamblang, masuk ke terakses. Kita bukan komputer. Bedengelek ke seguni itu ada. Dan itu harus ditanya. Harus ditanya. Nomor 2, orang sesombong. Orang sesombong itu orang yang ketika dirinya bisa, dirinya belum bisa, itu malas untuk belajar bisa. Ketika dirinya tak bisa, malu dan gengsi ketika dilihat oleh orang bahwa dirinya itu tidak bisa. Ia cek ngaji aromasa sepo. Tina raja kok setuaan bi kaki. Kaki le ngaji lah pompong ngode. Padahal saya ngocak ni kita oning. Kemudian ia cek ngaji katakan demikian. Ini contoh, semua ini contoh. Kemudian menjawab, engkau adalah alumni lebih abid dari kata. Sedangkan kakir, aduh jarang kinakan abila. Itu nyaman takabur. Kebenaran yang hanya bisa diterima dari orang-orang tertentu menurut versi dia.
Berarti mun boleh nak kena kene itu anggapannya abek rehina, padahal tidak. Orang mulia, orang yang tahu posisi dan orang yang tahu tempat, tahu kondisi. Ketika itu kebenaran mun abek dikereng mulja, maka pasti diterima, iya kan? Itu kebenaran. Satu contoh yang sangat mudah untuk kita paham. Embian men ebri nase bede pecelah, bede kerobokan, bede bujendah, bede jusnya kena saabri nak kena keni gelem sampean ngakan. Nak kena keni sarah gelem sampean ngakan. Monggo tore der. Jan nak kena keni. Embian men gelem pasti kakan berakal sampean. Dan sampean itu betul-betul sombong ketika ja polan kaki saberi sengkeng kok. Tenging kakan men kaki saberi karena kiki kana. Lepat deng sik pecel. Bede kerubun. Nyaman menikakan je. Polan nak kana kini saberi tak gelem. Tak kira keningkakan men dia. Bede orang tua. Ya, lebih tua dari dia. Abek tah betoh sepereng. Beliker kena bentana benlot celot kena nyakakan mandai terima bingko sering tua sengiba yang makul itu yang mana yang bisa masuk secara logika. Kebenaran itu begitu, kebenaran itu siapapun harus nerima karena tidak mungkin sitong tambah sitong jawab benak kena keni dua kemudian ditolak. Baru menereng tua saya ngocak saya jawab maka saya terima. Kan tidak mungkin. Makilah nak kena bayi sekali men jawab sitong tambah sitong dua, semua pakar, semua orang yang ahli dalam hitung-hitungan harus sepakat itu. Atau di situ orang yang buruk perilakunya, orang yang tak soleh, penjahat sekalipun, itu kebenaran kan? Kebenaran itu tidak melihat subjek, tapi objeknya. Orang jahat ngocak dua maka harus diterima. Moso ngocak dua, ya kudu terima. Ya pancen sitong tambah sitong dua. Lah make sahabat dah, make sahabat sekali. Men sitong tambah sitong pas ajawab 1 second, ya cak terima karena itu salah. Lah itu nyaman nah? Orang sepancen tak sombong. Lah santri tak oleh di sifat kayak itu. Empian semakin mungkin yang sudah MTS pas iajarin matematika MI ben kanjana MI, sampean kudu nerima karena itu ilmu. Siapa tahu kanjana MI lebih paham tentang matematika MI lah. Mungkin yang MTS tak paham progapet misalkan. Saya paham nak kena MI, boleh ya kudu nerima. Doki wong ko MTS kaki kerokon MI malah nengko. Apa dia? Ya sampeyan itu yang congkak gitu ya. Ini kan harus dihindari. Cek todus bencek sampai sombong. Wa qalat lan dawuh sapa Aisyah tu. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh innallaha satuhune Allah iku la yastahyi ora isin sapa Gusti Allah. Atau maknanya muradnya iku la yastahyi orang ninggal nerangaken sapa Allah. Orang ninggal nerangaken sapa Allah anil haqqi saking perkara hak. Ing dawuh hal alal mar'ati ana ta iku wajib ing atase wong wedok min guslin utawi adus idahiyah
ing dalem nalikane metu mani atau ngipi metu mani sapa almar'ah. Idza hiya ing dalem nalikane ngipi metu mani sapa almar'ah ihtalamat tegese ngipi metu mani sapa almar'ah. Ihtalamat tegese ngipi metu mani sapa almar'ah. Wala yas'alu lan ora kena takon sapa muta'allim an syai'in saking suwiji-wiji fi ghairi maudhi'ihi ing dalem sakliyane panggonane asy' ing dalem sakliyane panggonane asy' illa li hajatin angin krana hajat au ilmin utawa weruh bi isari syaihi kelawan oleh milih syekh bi isari syaihi kelawan oleh milih syekh zalika ing mengkono-mengkono soal. Wa idza sakatah lan ing dalem nalikane meneng sapa syekh anil jawabi sangking jawab lam yulihah moko ora kena meksa sapa muta'allim. Lam yulihah moko ora kena meksa sapa muta'allim alaihi ngatasi syekh. Wa in akhta'ah lan lamun salah atau luput sapa muta'allim. Dan lamun luput sapa muta'allim sapa syekh gitu ki. Wa in akhta'ah lan lamun luput sapa syekh fil jawabi ing dalam jawabane. Ya fala yarudduh moko ora kena nolak sapa muta'allim. Moko ora kena nolak sapa muta'allim fil hali ing dalam saknalika alaihi ngatasi syekh wa kama yambagi lan kaya oleh prayuga atau sayukja litalibi kaduwe wong kang golek ilmu apa alla yastahiyya yento ora isin sapa muta'allim atau talib minas suali sangking takon ya fakadzalika moko kaya mengkono-mengkono yambagi la yastahyi ora kena izin sapa muta'allim atau talib min qaulihi sangking ucapane talib rupane la afhamu ora faham sapa ingsun idza sa'alahu ing dalem nalikane takon ing talib sapa asy-syaikhu syekh sapa asy-syaikhu syekh ing pitakon hal fahimta ana ta wis paham sapa sira hal fahimta ana ta wis paham sapa sira wa huwa halih utawi talib iku la yafhamu durung paham sapa talib iku la yafhamu durung paham sapa talib. Kemudian Sayyidah Aisyah juga pernah mengatakan rahimallahu nisa al-ansar. Semoga Allah itu betul-betul merahmati terhadap para wanita-wanita Ansor. Berarti reng bini sebedenang Ansor, termasuk golongan sahabat Ansor, perempuan-perempuannya itu epocih sareng Sayyidah Aisyah. Kenapa? Lam yakunil haya yamna'uhunna ayyatafaqqahna fid din. Karena perempuan-perempuan Ansor itu mereka tidak pernah malu untuk memahami urusan agama kepada siapapun, hatta itu kepada orang laki sekalipun. Nikah keistimewaannya para kaum wanita dari sahabat Ansor. Dan di sini juga ada kutipan pertanyaan perkataan dari Ummi Sulaim. Nikah saya cerita sedikit tentang Ummi Sulaim. Ummi Sulaim itu istrinya Malik kan? Pak Maliknya mana? Beliau itu ibunya sahabat Anas bin Malik. Makanya Anas itu bukan bin siapa tapi bin Malik, menunjukkan suaminya Ummu Sulaim nikah Malik. Ummu Sulaim itu wanita yang istimewa. Ini kan perlu dijadikan figur oleh para santri-santriwati ini kan. Kenapa kok bisa demikian?
Ummu Sulaim nikah. Saya cerita dari awal. Beliau itu setelah bercerai dengan siapa? Pak Malik. Kemudian beliau itu mengenali sosok seorang laki-laki yang bernama Abu Tolhah. Jadi Abu Tolhah itu tertarik pada Ummu Sulaim. Mencandengkan toh kepincut. Beni kebacut kan, kepincut. Ngesir. Lah Ummu Sulaim ini kan ngocak senikah. Misluka la yurad. Laki-laki yang seperti kamu itu memang selayaknya tidak bisa ditolak. Ya mungkin Abu Tolhah itu tampan orangnya. Tapi mohon maaf sekali, sepurana seraja karena engkau Islam, kaki kita Islam. Atang agama ni kan ngelarang sengkok ni kan akabin ben sedah nyandeng betul kan senika. Kula ni kan tak boleh kabin ben panjenengan karena panjenengan ni ki non Islam, non Muslim gitu ya. Kalau memang kamu itu memang ngesir ke saya dan ingin menikahi saya, maka syaratnya kamu harus masuk Islam dulu. Wah, akhirnya jadinya nyaman cinta ke. Lawan dan berpindah agama. Abu Tolhah pindah agama masuk Islam. Dan Ummi Sulaim mengatakan demikian. Kalau memang kamu betul-betul ingin menikahi saya, maka saya tidak minta mahar apa-apa. Tidak minta mahar apapun kecuali keislaman kamu. Makanya rawinya itu mengatakan mahar atau mas kawin terbaik sepanjang masa. Itu mas kawinnya Sirah Ummu Sulaim. Apa itu? Islamnya Abu Tolhah. Paham ya? Ummu Sulaim ni kekana. Encan gula gelak termasuk orang bini seistimewa. Karena beliau itu Masya Allah ki, perempuan bijaksana. Perempuan yang solehah betul. Ummu Sulaim itu punya satu prinsip yang luar biasa. Yaitu tidak akan pernah merepotkan suami. Membuat susah suami. Contoh dalam satu kisah. Ketika pun akabin sareng Ummu Sulaim Abu Tolhah nikah. Akeduin putrah yang kebetulan sakit. Tinggal etik gela alakoh sareng sirah. Abu Tolhah apa senan Abu Tolhah ke Ummi Sulaim. Jaga aki tangan ya. Jangan sampai apa-apa. Akhirnya jaga apa? Pada akhirnya anaknya meninggal dunia. Mati. Peleman dari lakoh takut pada Ummu Sulaim ni kan. Ketika Abu Tolhah nikah pun peleman, pesanan Abu Sulaim nikah, Ummu Sulaim kepada siapa masyarakat yang ada di sana. Engkau metoro ya cek kebela aki ke Abu Tolhah cek mentang anak reda umur. Kula mesen sarah cek sampai kebela cek sampai tahu. Engkau tibik sengebela. Ini kan jan Ummu Sulaim. Beliau itu tidak ingin suaminya sakit hati dan sedih, susah secara spontan. Akhirnya tinggal pun datang saya laki Ummu Sulaim itu bermacak sudah berhias diri, atenten pas sambut dengan ramah suaminya ya cek deer bareng. Nah itu sebagai jamuan apa nyaman sambutan istimewa kepada suami. Mak lese laki itu lupa terhadap anaknya. Loh, ting menyaman ngakan atau hanya ternyata Abu Tolhah dari rumah tangan. Alhamdulillah saya kasa. Saya pun makin saya pun. Kan saya aku anak di umur. Artinya tidak merasakan sakit. Setelah itu baru Ummu Sulaim nikah ngebela tibi. Pak, nikah mendengar tuh ki. Pak, bedah orang. Yang cermin berengah ben tetangga atau beban orang lain. Kemudian orang sengin cermin nikah tak beri sarang tetangga. Tak beri sarang tetangga. Artinya tetangga tak gelem
membeli barang nikah menurut panjenengan kaji apa? Men bareng sampeyan yen cemoreng kemudian epentaben sampeyan tek bagi. Oh kelero orang sing ngincem ya. Kuduna men bareng mbek tibik yen cemoreng orang sing ngincem kudu sadar karena aja menindin ya kudu bebeli. Umpama anak Pak, Allah ria kan mengincem anak ke kula benbian. Rakira men epondut boleh ben pangeran berre sampean. Enjak tak berre kok. Karena anak itu hanya titipan saja. Pasai kebala anak kula ben panjenengan ekoniin ben sendi. Sabar karena pada saat itu cobalah bayangkan. Ummu Sulaim itu pancen betul-betul tak rela menajling selake ni susah. Sedemikian halusnya beliau menyadarkan dan memahami Ummu siapa? Ummu Takir Abu Tolha agar nerema ben legowo. Anak ni kaya pondut. Lah setelah itu Abu Tolha, Masya Allah, coba bayangkan sampai lekana di hari duka kehilangan anak makan bersama, romantis. Dalam keadaan romantis bayangkan bukan duka lah yang dirasakan. Itu karena kebijakan sang istri yang baik. Akhirnya sowan kepada Gusti Kanjeng Nabi. Telepon depak ke Gusti Kanjeng Nabi, itu akibat Nabi karena. Dan perlu diingat, tuan Nabi itu mustajab. Itu akibat termo ke pertemuan keduanya di malam itu. Pada saat kematian anaknya itu dijadikan pertemuan yang barokah antara Ummu Sulaim dan Abu Tolha itu. Ben itu akibat termo kendi keturunan-keturunan sesai. Dan alhamdulillah, barokah tuan Nabi. Ben seorang ibu yang solihah itu putrana Ummu Sulaim bin Abu Tolha semuanya ke bawah hafal Quran kabeh. Bayangkan. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Dan timpian para santri bini ini kan. Ya selake ya ada kan. Menteron di anak sesoleh mbian nikah punya prinsip cek ngerepotaki, cek nyesain selake atau suaminya. Karena karakter kesolehan anak, kesolehahnya anak itu norok ke kebiasaan ring sepo bini. Mending sepo bini dikasai bagus orang insyaallah keturunan di situ solihin wassolihat. Itu catatan sejarah sudah jelas. Dari dulu memang. Bedeneng ibu. Ingin bedeneng ibu. Manpian di situ ahli gibah rebini anda kedingaki manpian ahli gibah tuh ejek salah aki lebih mempas anan agibah sampian anan ngerasain sampian pon nikah mukaddimah ki. Jadi Ummu Sulaim nikah pernah berkata kepada Rasulullah, Innallaha la yastahyi 'anil haqqi. Jadi Allah itu tidak menerangkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran itu tidak pernah. Hal 'alal mar'ah. Pertanyaan Ummu Sulaim, apakah seorang perempuan itu punya kewajiban min guslin mandi besar idahiyah talamat ketika perempuan itu bermimpi sampai keluar mani. Ada not dua kicek yang Ummu Sulaim itu mengajarkan kepada kita, senajan kita itu perempuan misalkan, maka jangan enggan bertanya kepada guru, kepada kiai, jika itu persoalan kebenaran. Wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa lihajah aw ilmin bi ithari syaihi dalik. Dan jangan sampai santri nikah tanya tentang sesuatu di selain tempatnya. Tanya apa selain kenengena
Kapi itu beda keneng na kapi. Kecuali karena hajah. Contoh, menyaman kerja bakti, ngecor bersama, kiai nanoro, menyaman ngecor, ngibu tembah. Tak langkong kiai man, roprofa deh katina apa gitu. Menyaman alaku ya cek tanya. Atanya masalah nahwu. Itu bukan tempatnya kan. Ada tanazuh misalkan rekreasi, gurunya ikut. Manyaman nang seneng atanya persoalan fikih. Masalah head misalkan, masalah nifas. Dah sumpah ero jalan deh. Dah tunggu pending dulu, kalau sudah tepat pada saatnya ya kita tanyakan kepada guru. Ketika guru itu nanti diam tidak menjawab, maka jangan maksa untuk terus bertanya. Dan ketika guru itu menjawab dengan jawaban yang salah, maka jangan ditolak spontan. Boh tak langkong keliru menikah, empon tak langkong nikah. Itu keliru. Lemangkan itu banyak. Ya mungkin karena pengaruh dari sebagian komunitas santreh yang awalnya itu beradab. Ketika di situ sudah tinggi sekolahnya, belain guru jawab, beri saran ben guru, abri saran, belain guru malana, langsung menjawab seolah-olah dirinya itu harus betul-betul aktif untuk berbicara. Kengain vokal, masalah komunikasi, menhubungannya sareng guru itu jangan kamu terapkan dengan menggunakan komunikasi yang super aktif. Saya sarankan sekali lagi kepada santri, mbiyan senajan pagi detin anak kuliahan, menjadi nak-kanak yang sudah mahasiswa, yang dituntut untuk aktif dalam berbicara, aktif dalam berdiskusi. Kengmen sampian acabis ke guru, buta buan sarang guru, kulah metoroan. Keaktifan kamu berbicara, kamu taruh dulu. Menebelain cek malain. Ini adabnya mana? Menyacek diskusi, barulah keluarkan kemampuan panjenengan dalam berbicara itu. Seringnya belain malain. Ini keperlu. Cek deti santri tambah abid tambah ongke. Cek deti santri tambah abid tambah aroma sapenter. Ini untuk siapa? Untuk kita semua termasuk gula. Jadilah santri semakin abid semakin tidak bisa apa-apa ketika di hadapan gurunya. Wa kama yanbaghi lit-talibi alla yastahiyya minas su'al fakadzalika la yastahyi min qawlihi la afhamu idza sa'alahu syekh hal fahimta wa huwa la yafham. Sebagaimana seorang santri hendaknya tidak boleh malu untuk bertanya, maka juga sama santri itu tidak boleh malu untuk mengatakan saya belum faham. Ketika ditanya oleh gurunya, apakah kamu sudah faham? Men tak faham kebele tak